Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putarina Bintang Maheswari, nomor absen 35 dari kelas 11 MIPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok. Pertanyaan pertama yaitu dari kelompok 8, yaitu apa syarat dan bagaimana langkah-langkah agar bisa bergabung di dalam organisasi keagamaan? Jawabannya, SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI merupakan membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di selang Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI bukan untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Indebuk menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Meskipun dalam aturan dasarnya tidak terlihat mempunyai unsur politik, tapi dalam aktivitasnya SI menempatkan perhatian akbar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang diperagakan oleh pemerintah kolonial. Gunanya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah tidak ada organisasi keagamaan dalam agama lain? Jika ada, mohon sebutkan dan jelaskan. Jawabannya yaitu organisasi keagamaan Kristen. Contoh organisasinya yaitu Persatu Gereja Indonesia atau yang sering disingkat dengan PGI. Di wilayah Bengkulu, namun sebagian besar organisasi keagamaan dianut oleh agama Islam. Selanjutnya dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya, selain agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia, apakah ada alasan lain diubahnya nama organisasi Syarikat Dagang Islam? Jawabannya yaitu ada. Alasannya yaitu agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Pertanyaan yang kedua, dalam Kongres Nasional Islam menghasilkan keputusan yaitu Syarikat Islam sebagai partai yang berhaluan non-kooperatif. Apa yang dimaksud dengan non-kooperatif? Jawabannya yaitu non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Teknik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan pertama dari kelompok 10. Sebutkan pergerakan yang telah dilakukan NU pada bidang sosial dan politik. Jawabannya yaitu yang pertama, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Yang kedua, KH Masykur 30 Desember 1904 sampai 25 Desember 1994 adalah tokoh Nahdlatul Ulama, pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antara kontribusinya semasa hidup adalah ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan yang kedua, telah disebutkan SI terbagi menjadi dua aliran yaitu Semaun dan aliran Cokroaminoto. Apakah kedua aliran itu masih ada pada SI masa sekarang? Jika tidak, jelaskan apa yang terjadi pada kedua aliran SI tersebut. Jawabannya tidak, karena Cokroaminoto bergabung bersama partai politik yaitu PSII dan menjadi peserta bersama 9 partai politik lainnya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama, berikan contoh bahwa organisasi Syarikat Islam bukan sebagai partai politik. Jawabannya, pada awal berdirinya Syarikat Islam merupakan organisasi dagang. Bisa dilihat dari tujuannya yaitu untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Pertanyaan yang kedua, peran nyata apa saja yang dilakukan organisasi keagamaan pada masa pergerakan nasional? Jawabannya,
Peran organisasi keagamaan dapat membantu pemerintah dalam hal yang menyangkut tentang keagamaan dan pemahaman rohani. Dan dengan adanya organisasi keagamaan diharapkan mampu mempererat tali toleransi antar umat beragama sehingga terjadi. Baik, sekian dari kelompok 2. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.